Menjaga pernikahan itu kan wajib. Wajib. Poligami itu kan sunnah. Sunnah. Jadi Kita lo dahulukan yang wajib, Ji. iya. Terus kalau udah wajib udah selesai semua kan? Jangan mancing. Siapa sih ceweknya? Enggak tahu. Enggak bener lah, jangan kayak gitu. Masa lu enggak tahu ceweknya? Antum enggak tahu? Kalau ada tolong kenalin maksudnya. Nah lu kan baper banget, lu waktu itu cerita nangis lu gak nyadar. Masa gak nyadar sih lu nangis Ji? Gua Ji mau air mata gua keluar, air kuping gua keluar, enggak berasa Ji gua. Oke guys, kita kembali lagi di The Ipars. Masya Allah. Ini kita bisa bilang senior kita ya, karena secara umur memang kan di atas kita. Iya. Mas Ari ini udah 47 tahun. Kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu ya. Ini dia enggak tahu enggak. Ntar gua tanya nama acara apa di Ipars? Ipars. Gua tahu singkatannya. Apa? Ikatan Pria Takut Omar Sungkar, ya kan? Ya kan? Emang berani antum Bisa sama disingkat sih. Bisa. Emang berani sama Omar Sungkar berani? Jangan dong, nggak boleh. Nggak dong. boleh, kita nggak boleh. Enggak ada yang berani kan? Kita Tapi kemarin respect. tapi dia udah kode-kode. Ji, ini gimana kalau mau 2 katanya. Aduh. Pas itu, pas sama tema ya, pas. Nanya sama bokap. Wawancara lu bukan gue. Ada juga jadi pengen tahu. Terus gimana pas jawabannya apa jawabannya? Apa jawabannya? Coba antum duluan. katanya. Antum duluan lah. Jadi ana pas masuk jadi udah enak. Benar. Astagfirullahaladzim. Terus gimana katanya? Parah. Antum aja nggak berani apalagi aneh. Ya ampun. Terus kalau menurut bokap gimana? Kok kita ditanya? Enggak. Kita Enggak, tanya lu. sebelum mulai maksud kalau pandangan bokap aman enggak? Ji, jangan ngomong poligami. Karena sebenarnya gue mau nanya sama lo. Isu yang kemarin kan rame tuh. Sampai Ustadz Syamsi Ali posting di Instagramnya soal lo poligami. Itu sebenarnya gimana sih sampai lo bilang ya makasih doanya segala macem. Lo minta maaf sama keluarga lo sama istri lo. Nggak kenapa kok tiba-tiba ada isu poligami gitu. Jangankan isu poligami, Ji. Gue pernah isu poli pantai, proliga aja pernah, Ji. Lo mau jujur mau poli yang seperti jenis apa? Proliga aja ada gitu. Ya Allah. Enggak, itu ceweknya siapa sih? Apa? Siapa sih ceweknya itu? Enggak tahu. Enggak bener lah, jangan kayak gitu. Masa lu enggak tahu ceweknya? Antum enggak tahu? Kalau ada tolong kenalin maksudnya. Ini ngapain ajan? Begini ngapain? Ngapain syuting? Orang syuting dia begini kenapa? Suka diomelin kalau misalnya ada yang beda suaranya soalnya. Oh gitu. Ji nggak beneran sampai kayak gitu kenapa? Kok ada isu kayak itu tuh kok bisa gitu loh? Biasa lah Ji, namanya juga orang terkenal ya Ji. Iya. Iya. Sekarang polanya orang kalau udah mulai ngaji, ya kan, public figure gitu, beristri misalnya, isunya berikutnya adalah mau poligami, itu polanya. Oh polanya emang kayak Pasti gitu ya? yang namanya Tengku Isu pernah tanyain itu. Pernah, sampai gue difitnah juga pernah. Nah itu waktu fitnah. difitnah tuh jawabnya Tapi gimana? pertanyaan antum kemarin tuh berarti bohong itu. Apa tuh? Lu parah. Bener, pernah kejadian kan gitu. Enggak, gue juga pernah tuh. Nih mungkin teman-teman nanti bisa ditampilin sedikit. Jadi waktu foto gue sama Shiren pakai cadar waktu di sana di Persis. di apa? Tanah Suci. Nabawi. Di Nabawi juga. Lagi foto terus dibilang inilah istri keduanya Teguh Wisnu. Bini gue ketawa-ketawa. Kenapa? Ya itu foto dia sendiri pakai cadar. Itu gitu juga sama Ji, bini gua pakai cadar di Nabawi. Oh sama juga di Sama Nabawi? juga gitu. Oh, lurusin. Jadi gini menurut gua. Itu pas banget tau gak? Ji, habis ini ada lagi bintang tamu. Ada bintang tamu. Kasian. Ada si Aji. Ada Aji. Gini. Gimana? Maunya ngomong gimana? Lurus. Jadi kita udah. Jangan gitu. Iya. Mulutnya Mulut. di sini. Sama gambarnya itu. Nggak usah begitu ya. Mungkin dia nih kalau ada si Kia pakai cadar. Iya. Kia suruh pakai cadar. Foto cadar. Lu tulis aja istri muda gua. Rame tuh. Rame. Coba ya. Ya siapa aja bukan siapa aja nih misalnya yang udah lagi mulai proses belajar, mulai ngaji gitu, terus bininya suruh pakai cadar. Oke. Terus tulis aja istri muda gua, bakalan rame itu. Nggak usah laki, cewek aja sama sebelahnya pakai cadar. Ini istri muda gua rame tuh. Tapi kenapa kayak gitu ya? Maksudnya
kenapa mesti digituin? Nggak, kalau digoreng. Kalau gue sih nggak apa-apa. Masalah gini, justru kan jadi mengedukasi. Jadi orang pengen tahu poligami itu apa sih? Ya nggak, bener nggak? Jadi kan topiknya naik nih, keangkat, gitu kan. Jadi orang juga, kita juga bisa mengkelirkan bahwa mentang-mentang kalau lagi mulai belajar langsung orientasinya pengen poligami doang. Enggak juga kan? Enggak. Nah itu, jadi kita bisa, mungkin Allah lagi ngasih stage nih, yuk kelirkan nih poligami apa biar nggak salah paham nih, biar nggak digoreng orang kan gitu. Betul. Tapi emang ada yang selain teman-teman yang lain ketika mau belajar juga ya, artinya belajar untuk jadi lebih baik lagi, ditimpa isu kayak gini juga ada? Ada nggak pernah? Itu ya gak usah kita sebut ya ibaratnya. Bini gua aja tuh ibaratnya ketika isu Ketawa itu muncul, ketawa aja, nggak marah karena dia tahu. Kan yang penting istri kita tahu siapa kita. Tapi boleh, aslinya boleh. Apa? Aslinya boleh. Jadi begini. Jadi begini dan begitu. Jadi kalau kita, ini dari sudut Jadi pandang, boleh. Apa? Jadi boleh. Istri gua nggak pernah menentang poligami. Asik. Ada dalam syariat. Ada dalam syariat. Terus? Cuma dia belum kuat. Jadi nggak kuat ya? Iya, belum. Ya kan dia bilang juga kan itu kalau untuk adil, gue belum merasa adil juga. Enggak kok, enggak. Bukannya waktu itu. Oh ya itu ya, maksudnya ya intinya kalau misal istri-istri kita yakin lah bahwa memang tidak menentang syariat itu karena memang dalam ya insya Allah. Benar gitu. Tapi masalahnya memang Ustadz juga pernah nyampaikan kan bahwa wajar-wajar saja seorang istri memang ada keputusan dari dia bahwa aku kalau memang poligami tidak sanggup. Tapi aku tidak menentang hukumnya itu gitu loh. Iya, tapi gini loh, sebenarnya kalau kita lagi belajar ya, yang uniknya satu-satunya kitab di dunia yang bilang nikahilah hanya satu cuma Quran. Menikahi lebih dari satu. Nikahilah hanya satu. Nikahi hanya satu. Iya. Oke. Cuma Quran doang. Iya, Karena iya, kamu bisa menikah 1, 2, 3, 4. Ya, tapi kalau Ketika kamu kamu mau berlaku adil, tapi kalau kamu nggak mau berlaku adil, titik, nikahilah hanya 1, titik. Iya, Ada nggak iya, kita plan ngomong nikahilah hanya 1? Quran doang. Oh gitu, gue nggak tahu sih, gue nggak ini maksudnya kalau misal di Quran memang ada itu gitu loh. Iya, misalnya kalau ada mau terus di kolom komen ya biar rame nih. Enggak, maksudnya Tolong diedit deh yang ini. Aduh. Kenapa Bang Gino? Ini badan gue agak pegel-pegel ya, abis main bola semalam. Urut aja Bang Gino. Ngomong-ngomong soal urut, jadi ingat minyak yang ini nih. Nah, minyak Herba Wahid. Minyak Herba Wahid andalan saya kalau lagi pegel-pegel gini nih. Minyak gosok herbal multifungsi, insya Allah lebih berkhasiat. Soalnya terbuat dari bahan-bahan herbal. Ada ekstra sambiloto sama brotowali. Dan ada habatus saudanya juga. Yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang udah dijamin halal dan aman dipakai insya Allah. Herba Wahid ini wangi herbalnya seger banget. Jadi beda sama minyak gosok herbal lainnya. Selain untuk pegelino, Herba Wahid juga bisa jadi solusi kalau kaki terkilir, encok, mengobati luka memar, luka jatuh, luka bengkak, luka bakar, luka panas, luka gigitan serangga, dan banyak lagi yang lainnya. Ini juga bisa dibalur untuk perut kembung. Jadi kalau perut kembung tinggal dibalur aja. Masuk angin, batuk, pilek, demam, rematik, minyak bekam, Masya Allah. Pokoknya benar-benar multifungsi dan yang paling penting halal dan aman dipakai. Lebih enak kalau dipijitin kayaknya nih. Nan? Tolong Nan. Oke. Jadi teman-teman pokoknya nggak usah khawatir lagi kalau udah ada Herba Wahid multifungsi ini nih di rumah harus disediain teman-teman. Dan buat teman-teman semua beli minyak Herba Wahid ini di minimarket, apotik, toko obat atau kalau mager keluar bisa juga order online. Yang Masya Allahnya nih ya Herba Wahid ini harganya 20.000 aja teman-teman semua. Bismillah pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit langsung ambil minyak Herba Wahid insya Allah berkhasiat. Alhamdulillah, ini selain pijitannya enak, minyaknya juga berkhasiat nih Masya Allah. Jadi aku udah agak mendingan. Minyak gosok herbal yang multifungsi. maksudnya gini, ibaratnya gini. Apa namanya? Menjaga pernikahan itu kan wajib. Wajib. Poligami itu kan sunnah. Sunnah. Jadi Kita lo dahulukan yang wajib, Ji. Iya. Terus kalau udah wajib udah selesai semua kan? Jangan mancing.
Jangan mancing gitu aja, pertanyaan. Ya, enggak, udah kita segitu udah paham maksudnya tuh kan. Nah, kita kan sholat aja 5 waktu wajib. Iya kan? Pasti antum pengen tahajud, duha gitu kan. Nah ini nggak pengen yang sunnah. Tapi kalau misalnya prioritas, dahulukan yang wajib kan. Iya. Wajib dulu sampai beres. Balikin lagi sama dia. Gitu. Itu dahulin dulu sampai beres kan gitu. Kalau misalnya Venita kan memang dia tahu lah, ketawa aja karena itu foto-foto aku kata, maksudnya kayak gitu kan, sama kayak Shiren waktu itu lah, diketawain aja berita kayak gitu, itu kan foto aku. Kalau orang tua gimana Ji? Maksudnya kan nggak tahu berita, nggak tahu juga itu mungkin foto Venita gitu. Tahu lah. Oh tahu juga ya? Kalau Feni mertua kita. Iya. Mama Feni. Oh Mama Feni. Kalau menurut Mama Feni gimana? Aduh gue langsung di WhatsApp nih. Kalau itu Kalau langsung di WhatsApp juga jangan. WhatsApp panjang. Ya tuh ini suami-suami takut. Jadi emang ketika berita itu keluar tuh, mertua gua nelpon. Oh mertua. Nelpon gitu. Itu jadi rame banget. Menarik nih. Dari mertuanya dia. Umurnya sama. Sama enak aja. Enggak ya? Enggak. Tapi- Beda 10 tahun. Hah, sama orang tuanya Ari? Sorry. Mas Ari. Venita. Jadi mamanya Venita sama Mas Ari itu beda 10 tahun. Allah. Ya, Jadi tetep beda, tetep dia jauh. dia bingung gitu. Aku manggil mama apa kak ya? Gak ada obrolan itu. nggak ada ya? Gak ada. Jadi bini gua itu nikah umur 19 tahun. Gitu. Jadi kan gapnya pas banget tuh kan. Mertua lo nikahnya umur 19 tahun. Bukan, punya anak waktu itu umur 20 tahun 20 kan. tahun. Oh 20 tahun, oke. Gitu. Jadi gapnya lumayan. Ya. Tapi nggak suka nggak salah kan, maksudnya pas apa lagi ngerangkul apa gitu kan nggak salah kan kalau dari belakang gitu. Saya sering kegampar buat Ji, lagi rame isu Ji. Isu mertua itu lagi rame Ji. Iya, jangan. Jangan belok ke Astagfirullahaladzim, sono. astagfirullahaladzim. Enggak. Prioritas apa sih? Ada yang ngomongin gue. Enggak. Iya. Ya Allah. Emang lagi rame? Anda nggak tahu loh. Udah jangan. Aduh, Mama Feni mohon maaf ini mantunya. Aduh, ampun. Semoga Allah jaga semua rumah tangga kita ya. Amin. Ya, Rob. Ya Mas Ari, ini kita kalau bahas soal itu memang panjang kali lebar ya, banyak banget yang dibahas ya. Cuman alhamdulillah memang pembahasan itu kan lo sebenarnya udah bahas juga kan dengan cara lo ya gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang lain nih ya, misalnya ini ada yang nanya kayak gini tentang Hijrah Fest. Nah, Hijrah Fest ada yang nanya, kok aku ikut kajian harus bayar sih? Bukannya kajian bisa dinikmati sama semuanya? Nah, itu kalau kayak itu lo dengar tanggapan kayak gitu, gimana lo menanggapinya? Kok tanggapan? Ada yang menyatakan seperti itu, tanggapan lo kayak gimana? Mahal itu bayarnya. Jadi gini, misalnya kayak ada pertanyaan kayak gitu tuh gue luruskan ya. Sebenarnya Hijrah Fest ini kan sebenarnya acara muamalah sebenarnya, acara niaga. Event lah ya, satu event. Gitu. Event yang kita kumpulkan UMKM yang mungkin banyak teman-teman kita tuh baru belajar berbisnis ya. Mungkin habis keluar dari perusahaan yang dulu akadnya bagaimana, dia coba lagi jualan masih kebuli, jualan gamis, jualan baju lah segala macam gitu, belum punya market gitu kan. Sebenarnya agak dapat inspirasi dari teman-teman yang udah jual clothing ya, distro apa segala macam, kemudian datengin Benny biar pada datang market sesuai dengan segmen itu, kemudian terjadilah niaganya, kan gitu. Di waktu itu kemudian kita pikir bahwa emang itu sebuah twist di perusahaan juga. Waktu itu kan kita habis menghentikan kata-kata sebelumnya tuh. Zaman dulu kita pekerjaan kita semua pernah pada masa itulah gitu ya. Gitu. Salah akad dan lain-lain. Kemudian lagi kita proses belajar, kita bikin yang seperti itu gitu, yang manfaat lah misalnya. Nah, udah gitu digabungkan bagaimana caranya supaya market ini hadir? Tentunya
mendatangkan guru-guru kita yang dikenal di sosial media karena marketnya adalah milenial ya, orang-orang yang anak-anak muda milenial pakai handphone lah digital gitu. lah ya, dunia bukan yang udah biasa pengajian. Memang anak-anak yang baru proses mau belajar gitu. Panitianya proses belajar, anak yang segmen ininya juga gitu. Kita tertarik ke pengajian dari mana sih? Dari sosmed. Pokoknya di zaman di awal itu mulai 2017-18 itu kan zamannya ustadz-ustadz main YouTube kan. Iya. Nah, ternyata kajian tuh seru juga ya gitu. Dan ternyata ada kenikmatan tersendiri yang kita pengen nge-share juga ke orang-orang. Ternyata bukan cuma kita yang ngerasain kayak gitu kan. Dibikin tuh acara, jebret. Nah, ketika proses kita mau buat acara tersebut, ketika kita ngejalankan secara proper ya ibaratnya, kan gedungnya kita mesti berapa tuh? Mesti bayar, gitu kan. Sewa gedungnya. Sewa gedungnya itu misalnya berapa M gitu ya. Untuk gedung doang nih baru. Gedung, kemudian produksi sound system, lighting dan lain-lain segala macam. Kemudian bintang bagaimana tamu, kita muliakan guru-guru kita, gitu ya. Ustadz-ustadz kita akomodasinya dan semuanya lah. Kalau kita pernah mungkin bikin event musik lah misalnya contohnya. Itu bandnya pernah kita sesuaikan secara finansial. Masa sama guru kita lebih rendah dari itu. Sedangkan ibaratnya kita muliakan mereka lah. Gitu. Kalau tampil di sini bisa lebih baik dari di tempat lain lah. Sepertinya seperti itu. Nah, itu kemudian proses produksi semua booth tuh ada 350 boothnya itu kan. Ya, semuanya itu dana lah, butuh dana ya. Gitu. Yang mungkin memang ada sedikit berkhidmat atau segala macam kan panitianya doang. Ya. Semua yang terlibat profesional. Gitu kan. Semua yang terlibat ya benar-benar cari nafkah mereka semua. Gitu kan. Maksudnya tenan-tenan ya, tenan-tenannya. Tenannya segala macam gitu ya. Dan mereka bayar juga segala macam gitu kan? Iya. Merekanya juga kan ibaratnya pelak yang masang ini segala nggak ada yang gratis semuanya. Sound system itu nggak ada yang gratis, jadi semuanya itu ada matematikanya. Gitu. Dan semuanya kita minta yang kualitasnya yang terbaik lah gitu. Kira buat acara biasanya kita mau terbaik, masa yang gini kita setengah-setengah gitu. Kalau mau bikin acara pertama kali harus yang paling keren gitu kan, dengan kualitas yang keren gitu. Jangan kalah sama kalau kita biasa bikin acara hanya entertainment aja kan gitu. Tapi semua matematika tersebut kan butuh matematika lain untuk pemasukannya biar impas kan. Nah, disitulah kemudian terjadi ekonominya. Kalau hal seperti ini kemudian gak didukung, maka acara seperti ini gak akan ada lagi kan gitu. Justru di sini adalah kita mensupport ekonomi dari teman-teman kita yang sedang berjuang di situ. Nah, di momen itu, di saat yang pertama nih ya, kita juga belum tahu bakal animonya kayak gimana itu tuh kan. Di yang pertama, di depan kita ada konser Guns N' Roses. Oh ya, yang waktu pertama ya? Yang Jervest pertama? Pertama. Ada Guns N' Roses di GBK-nya kalau nggak salah. Di ujung ada penyanyi dangdut yang lagi hit. Kita nggak sebut namanya ya? Jangan. Nah, kemudian nggak usah dipanjang juga itu. Iya, huruf inisialnya nggak usah. Tapi kalau di sini tuh emang kerannya lagi kering gitu ya kali ya? Minum. Telat nih ya, ini anaknya. Lu telat, Ji. Dia nggak telat, lo yang telat. Anak kapal biasa. 6 bulan sekali dia. 6 bulan sekali. Oh, sponsornya Lemmy. Enggak. Ini bagian dari event memang. Oh iya. Jadi matematikanya. Jadi matematikanya. Matematika jelas. Jadi produksi udah ada yang bayar ya. Mayora ya. Bisa kali ke cerita untung juga. Lebih murah pasti. Enggak apa-apa, kita ambil 20% lah ya. Iya. Udah Sukar jadi agensi sekarang. Apa aja digarap, Ji? Iya. AdSense turun. Palu kan. Tapi semua lagi turun, Ji. Lagi turun semua sekarang. Kalau tahu. Kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi kalau dilihat sama bercandaannya ya. Aduh ya Allah. Bismillah. Kan dia training sama gua. Ya Allah. Lupa tadi ngomong part mana tadi? Matematika. Nggak ya ini apa namanya?
Konser. Ya oke. Ya. Depan ada konser, di sana juga ada konser. Emang di weekend itu lagi rame kan gitu. Sampai ada panitia gini, gua nonton Gener dulu ya, baru kemari. Serius? Ya, kita itu kan- panitia malah? Ada berapa panitia? Panitia? Ya maksudnya kita Termasuk paham lo bahwa juga ya? Ini kita masih proses. Ya gue yang nyanyi, Ji. Sweet child of mine. emang aduh. Gak tahu dia. Gak tahu. Aduh. Lo tahu Tabok nggak? Tabok ini bandnya dia. Bu, Tabok kan? tobat. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi ya? Gener. Jadi partai gitu. Jadi memang di panitia dan juga segmentasi yang ini juga masih proses. Maksudnya kita juga sama-sama yang lagi sedang proses lah gitu. Kita punya falsafah masih mending. Jadi baratnya, wah tapi gue gini-gini, masih mending lu mau ngaji gitu. Masih Oke. mending lu masih mau datang. Tapi gue banyak dosa. Lu masih mending mau ada di sini udah cukup, udah bagus lah. Ya, gitu ya. kan. Daripada nggak sama sekali gitu kan. Pada nggak sama sekali gitu. Nah, itu rame Ji. Yang sana dan sana itu pre-sale tiketnya udah habis. Oke. Sedangkan kita ini belum tahu. Ya. Jadi di situ bisa kelihatan ya. Ketika buat orang ngajak ke tempat lain, entertainment, lu spend nggak pakai nanya. Dan di kebaikan itu bayar cuma 50.000 ditanyain. Dibahas gitu ya. Dibahas, ditanyain kenapa harus bayar segala macam ini gitu kan. Nah, itu yang membedakan. Ya, mindset ini yang mau kita rubah. Kalau memang nggak bersedia datang karena berbayar, berarti memang bukan segmennya. Oh. Gitu. Atau yang kalau mau berbayar memang ada segmennya di sini gitu yang bisa Kalau didatengin gitu ya. Maksudnya gini, tempat ngaji tuh banyak. Iya, Ibaratnya gitu. iya. Oh saya nggak biasa kan, ya nggak apa-apa kita nggak maksa. Iya. Banyak bisa datang ke pengajian usaha-usaha kita yang tentunya juga nggak berbayar ya gitu. Iya, Kalau di iya. tempat kita ini karena kita Ini event, ada- dan ini melindungi ekonomi yang berjalan di situ. Roda ekonominya muter banget kan pada saat itu ya. berputar, iya, Karena alhamdulillah. rame, tenan-tenan juga terbantu kan para UMKM itu kan. UMKM ini alhamdulillah yang pertama itu dia untuk sirkulasi dari Penjualan. penjualan yang terjadi antar booth ya. Antar booth ada yang belinya jangka panjang, ada yang kemudian jadi ekspor lah, ada yang kemudian jadi partneran segala macam. Itu hampir sekitar 28 miliar, Ji. Masya Allah. Berapa hari? 3. 3 hari itu ya. Jadi kalau gua rasa sayangnya kenapa nggak kita minta ujur 10%? Kita cuma baca data aja. Kenapa kan bisa dapat 2,8 miliar nih kan gitu. Tapi di posisi itu ada rasa happy juga karena Iya, kita iya, ikut membantu ya. Karena setelah itu di tahun berikutnya kita ngeluarin satu IP namanya Hijrahpreneur. Oke. Yang kemudian Hijrahpreneur. Hijrahpreneur. Jadi IP ini UMKM ini kita masukin di level yang dari A to Z-nya udah masuk standar A to Z-nya kehalalannya masuk. Ya. Karena kerjasama dengan Bank Indonesia ada Dewan Keuangan Syariah. Oh. Nah, menjadi acara akhirnya rutin support tahunan lah ya. yang bagus secara bisnis mendapat pembiayaan gitu. Oke. Kemudian Yang bagus yang juara maksudnya kayak gitu ya. Oke. Dan juga dengan Alami Syariah juga begitu. Jadi mereka yang udah establish terbit, kita ikut happy aja. Iya. Ada juga ternyata yang dengan forum kita terbantu. Intinya event kebaikan ini sebenarnya memang orang akhirnya paham dan ngerasa ini wajar adalah ketika masuk ya kayaknya ya. Ketika masuk. Jadi harus masuk dulu. Iya. Harus masuk. Kalau dari Harus luar kan dulu. pasti ngebayangin kok bayar sih. Tapi ketika masuk baru oh iya ya pantas bayar sih gitu loh. Panggung. Soalnya juga dikemas sound, gitu kan? sebagus itu juga kan. Maksudnya serapih itu gitu. Tapi ada kesenangannya juga kalau misalnya ketika kemudian ada prasangka itu ya kan. Makanya kalau belum masuk pasti suzon. Iya makanya harus tabayun dulu. Maksudnya kan harus lihat dulu, harus Tapi ada cari dua tahu hal. dulu. Ketika ada pertanyaan seperti itu, berarti event ini secara gong sukses dong. Iya dong. Kalau iya dong. misalnya eventnya nggak punya ini nggak ada pengaruhnya ya cuekin aja lah. Iya nggak dong. juga untuk Iya. jadi pembicaraan gitu. Tapi menurut gue tuh ibaratnya di sini bahwa ini momen di mana bertaaruf. Jadi kalau pengen tahu mungkin ya prasangka pasti ada, namanya manusia ya, pasti ada prasangka macam-macam ya. Orang nyangka ini kan event agama, sebenarnya kan event muamalah. Bahkan mau muslim non muslim boleh masuk, Ji. Iya. Jadi misalnya gini, harus pakai hijab segala macam. Enggak juga. Itu Masuk aja. Karena mungkin karena secara nama mungkin Hijrah Fest kan hijrah itu kata-kata yang Islam banget gitu loh. Sebelum Iya nggak sih? 2018
kata-kata itu nggak populer. Oke. Emang belum populer waktu itu. Kenapa jadi populer? Maksudnya kita buat itu biar populer waktu itu kan. Oke. Biar proses ke arah Hijrah. lebih baik itu Karena lebih baik, oke. menjadi sebuah tren gimmick yang bisa dikenal kan Iya, gitu. makanya kalau misalnya dari pandangan teman-teman mungkin melihatnya adalah Hijrah Fest ini kan eventnya memang segmen Muslim karena kata-kata hijrah, Kata-kata, ya kan? Karena kata-kata hijrah ini kan hanya ada di Muslim setahu gue ya, setahu gue. Emang kata dari Quran. Kan? Dari Quran. Dan di satu sisi kalau misalnya lo bilang muamalah, mungkin orang nggak lihat ada kata-kata muamalah atau kata-kata dagang di situ. Mungkin ya pandangan orang. Tapi ketika masuk baru ngeh gitu loh. Iya nggak sih? Gini, dalam bahasa komunikasi misalnya tiba-tiba ini acara muamalah fest atau juga mungkin bisnis fest gitu Ya kurang catchy ya. Orang nggak kece nggak kepengen datang gitu. Oke. Ibaratnya kayak ada faktor itu juga lah ya. Ya makanya dia milih hijrah gitu kan. Iya, tapi Kata-kata itu memang lagi populer Iya. maksudnya kayak gitu ya. Oke. Tapi ini jalan berapa lama, Ri? Maksudnya sekarang udah di tahun berapa ya? 18, 19, 20, 21, 22. 18, 19, 20, 21, 22, ke-6 berarti kan. Tahun ke-6 ini. bukan 6. By the way ini mau di mana sih yang terbaru? Di Padang kan? Di Sumatera Barat. Di Padang. Ini Masya Allah dukungannya. Tapi ngomong-ngomong soal dukungan, yang kasus di Surabaya itu kenapa tuh Ji? Pernah di stop ya? Di Di stop. stop enggak sih sebenarnya. Jadi ibaratnya gini, ini di Surabaya itu adalah sesuatu apa ya ibaratnya. Tadinya memang kita belum terfikir untuk bikin event di tahun itu sebenarnya ya. Tadinya malah kita mau bikin di Solo sih sebenarnya waktu itu. Oh di Solo Nah, malah. kemudian ada tim dari Surabaya yang berpresentasi sama kita gitu dan meyakinkan bahwa yuk kita berkenalan sama komunitas Muslim yang ada di Surabaya, kan begitu. Di situ sebenarnya juga bukan pakai nama Hijrah Fest, sebenarnya pakai Surabaya Islamic Fest karena kita adalah tim yang menjadi mentornya sih sebenarnya. Oke. Suatu saat nanti event ini akan jadi eventnya teman-teman Surabaya aja, dipakai dilanjutin aja. Oke. Cuma kan mereka bisa belajar polanya bagaimana cara nyusunnya segala macam kan segitu. Ya di belakang layarnya kalian, tapi namanya ya intinya IO-nya mereka gitu ya, Benar. secara ini. Dan di sisi lain bagi kita bisa punya tuh nanti dapat list UMKM baru yang bisa kita bantu. Kan Oh, gitu. Ada oke. banyak kan masih dari Jakarta dan sekitarnya kan Ya. gitu. Nah, proses ini berjalan kita sebenarnya ikutin apa yang dilakukan oleh teman-teman di Surabaya, harus kemana Prosedurnya lah ya. prosedurnya gitu. Dan karena ini bukan event keagamaan sih sebenarnya, ini event Muamalah, event muamalah gitu lagi. ya. Terbawanya ke arah agama lah gitu sama teman-teman Oke. Surabaya. Ibaratnya kalau gua ngerasa bahwa ini hanya miss di komunikasinya aja. Miskom ya. Miss di komunikasinya aja. Antara siapa dan siapa? Jadi mungkin beberapa part dari teman-teman Surabaya itu ada pelokal atau setempat yang belum fulfill semuanya, belum check mark semuanya gitu. Oke. Tapi sebenarnya gue udah mewakafkan diri untuk datang ke sana, siapa yang perlu ditemuin. Oke. Gitu. Tapi ternyata yang tim Surabaya ini memang belum menjalin berbagai komunikasi ya yang mesti dikomunikasikan sebelumnya. Tapi apakah kemudian setelah terjadi salah paham itu kitanya gimana? Enggak juga. Kalau gua rasa sih komunikasi ini suatu saat akan terjadi, Ji. Entah kita atau bukan. Ya. Jadi makanya kita bilang reschedule gitu. Ya ibaratnya gini, dulu siapa tuh yang pernah mau datang ke Konstantinopel sebelum Muhammad Al-Fatih? Ayub. Ya, sahabat. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, gitu ya. kan. Memang belum succeed saat itu. At least he tried gitu Iya. ibaratnya kan. Kalau gua mungkin secara komunikasi mungkin antara teman-teman yang lagi proses hijrah sama teman-teman yang udah memang orang pesantren, komunikasinya belum lancar. Kita pikir suatu saat dengan kita ke sana akan ada ta'aruf itu. Oke. Gitu kan. Iya. Tapi ternyata memang belum waktunya. Oh. Nah, apakah kemudian kita kesel segala macam? Nggak ada satu kalimat pun dari kita bahwa kita kecewa di situ. Kita anggap itu sukses karena kita udah mencoba ke sana. Iya. Semua yang ada di Surabaya itu guru-guru kita juga. Iya. Begitu ibaratnya semua apapun yang terjadi kalau salah siapa,
salah kita sebagai gue mewakili panitia Jakarta dan Surabaya salah kita komunikasinya berarti belum full kita belum sempurna ya menyeluruh gitu kan gitu. Cuma karena kita yang menjadi dokter dari proses ini seolah-olah Hijrah Fest yang kena yang stop yang kena gitu walaupun gue dikirimin screenshot dari satu grup ustadz di sana wah pedes gitu enggak ini karena belum kenal aja gitu kalau udah kenal insya Allah baik-baik aja gitu karena kita udah taruh sama Gus Ali aja di sana, beberapa ulama di sana gitu. Jadi ketika kemudian ke Jakarta juga ngobrol juga dengan pihak-pihak ormas terkait misalnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang bedakan kita gitu. Ibaratnya syahadatnya sama, ngobrolnya juga sama gitu. Jadi misinya di mana? Komunikasi. Gitu. Dan lo melihatnya jadi ini proses pembelajaran juga ya, Mas ya? Maksudnya bagaimanapun juga kayak yang lo bilang, ya ini bagaimanapun juga ya gue anggap ini ada salah gue gitu kan. Iya. Dan ini jadi proses pembelajaran artinya sebelum memang benar-benar fix komunikasi ke semuanya, memang jadi ada hikmah lah artinya kan di situ. Tapi dari situ lo jadi banyak malah makin sebanyak. Alhamdulillah. Iya kan? Justru begini ya, mungkin cara Allah beda ya. Kita nggak bisa pakai pola manusia. Ya. Wah begini. Matematikanya beda. Matematikanya beda gitu. Ketika akhirnya kita diskusi segala macam. Ayo coba lagi kalau nggak bikin lagi di sini. Sudah ada obrolan, yuk kita ngobrol dulu lah sebelum mungkin bikin gitu di sana. Ayo udah dibuka jembatan itu. Insya Allah kita akan jalankan gitu. Tapi mungkin kalau untuk di Surabaya memang kita perlu banyak knowledge untuk mengetahui mana yang lebih cocok untuk diselenggarakan gitu. Walaupun bagaimana ibaratnya ketertarikan dengan ulama-ulama Surabaya ini kan masya Allah banget ilmu-ilmunya luar biasa. Cuma ya itu kitanya belum sampai ilmunya ke sana. Kemudian setelah itu banyak ajakan dari beberapa wilayah lain yang tentunya juga ya kayak minum dulu kali ya. Iya. Kopi. Wudu. Ada kopi, Ji. Minum, Ji. Wudu pakai le mineral. Lu wudu pakai le mineral. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Masya Allah. Berarti le mineral milik gua dong. Bro, alhamdulillah kita dapat sponsor lagi. Dari mana? Iya, biasa. Mohon maaf buat ini. Oh ya. Ada lagi enggak? Enggak, aneh udah. Enggak ada. Enggak, Ji. Udah minum. Ini aku ngopi. Lu makanya dia di bawah dong. Di bawah. Kalau kayak gini kan kita taruh di sini kan. Ya mumpung masih gratis. Iya. Masih gratis nih? Lo bawa nanti bawa. Gua taruh di meja barang-barang gua boleh nggak ya? Boleh. Sampai nutupin tamu gitu. Tamu. Di hari untung ntar gitu juga cerita untung ya. Kita tutupin juga. Masya Allah. Wih, hitam keemasan. Oh, yes. Itu punya ini. Kopinya siapa kalau ini? Tasya. Kok aku merasa kayak pakai filter ya? Masuk dia. Masuk. By the way tadi ngomongin Hijrah Fest. Nanti insya Allah kan ada di Padang ya? Tanggal. Tapi kita nggak tahu tayang ini kapan nih. Nanti waktu udah selesai Hijrah Fest Padang aja ya. Ada yang nggak mau datang ke sana nih. Bukan nggak mau datang, Ji. Pak Buya ini berdua diundang Buya. Tapi saya juga kenal sama Pak Mahyeldi. Maksudnya Ana juga ada silaturahmi ke beliau. Alhamdulillah ketemu belum nggak ngasih tahu kalau silaturahmi enggak. Bukan kantum memang. Bukan kantum ada waktu itu. Buya Buya waktu itu kan bikin acara waktu masih wali kota juga. Alhamdulillah kita sempatkan untuk hadir juga. Cuman qadarullah gue tuh nemenin anak gue. Ada satu inilah gue nemenin. Ya kayak lo juga kalau nemenin anak juga kayak gitu lah. Tanggal berapa mau nemeninnya? Pas 25 ya? 25. Pas 25. Sampai tanggal? Sampai pokoknya selesai Hijrah Fest aja. Jadi intinya nolak Ji. Emang begitu dia. Intinya nolak udah. Itu bisa ikut yang 23 berarti kan? Apa Buya? 23 enggak, 23 masih jalan-jalan doang kan? Oh, okay. 23-nya? Enggak, 23 masih jalan. Enggak, gue Selasa udah cabut, Ji. Hah? Selasa udah cabut gue. Kita geser ke 23 kalau gitu acaranya. Ya udah.
Gue 23 deh. Enggak, maksudnya berangkat ya. Berangkat. Udah. Saya penting saya udah ini Buya udah. Enggak lah Buya. Nanti insya Allah tanpa acara harus ada acara. Insya Allah kita akan silaturahmi ke Buya ya, Ji ya. Insya Allah. Ya Buya jangan mau ya. Ngomong-ngomong soal anak ya. Ngomong-ngomong soal anak. Jadi satunya anak Jiari itu. Yang pertama itu pesantren. Di pesantren. Itu di Cikarang apa Karawang sih, Ji? Hah? Cikarang apa Karawang? Ya, di Betty. Kalau Karawang itu kota tempat untuk membuat uang. Tahu gue. Ya. Gue udah tahu. Soalnya sering banget lo ngelakuin gue kayak gitu. Udah. Ya udah lo jelasin. Udah tahu jurusnya. Udah tahu jurusnya. Gimana? Udah tahu kan? Belum. Nggak tahu. Kenapa? Kita untuk meneliti keaslian uang harus diapain? Dilihat, diraba, dikerawang. Makanya bukan itu. Iya. Jadi bukan di Karawang. Di sebuah kota yang nggak mungkin kemarin, nggak mungkin besok. Cikarang. Sekarang. Mau kapan? Mau jadi Cikarang. Maunya Cikarang. Aku nggak mau Guys, kali ini gue yang gak nyambung nih. Aduh. Bapak banget ini. Itu ikan paling enak. Apa tuh? Dan gak mau dimasak kemarin dan kemarin. Cakalang. Ji, Cikarang itu kota penuh cinta. Cikarang atau 50 Sama tahun. juga sekarang. Lu mau ngomongin Raffi di sini ya? Aduh. Udah. Apa sih, Ji? Lah itu lagu siapa? Udah gue Raffi sama Yuni itu. Oh iya ya. Enggak dong, kok Yuni? Iya. Bukan dong. BBB, Ji. Sama Yuni. Lu mau bikin orang CLBK dosa, Ji. Ji. Astagfirullahaladzim, Ji. Ih. Dia udah bahagia. Udah bahagia. Gak mau. Mancing. Ji, udah sih. Ngomongin orang Iya, ini yang ngomongin orang. Kok jadi gua? Aduh. Ngomongin soal anak. Ngapa jadi? Udah anak kan anak pertama Di pesantren. di Cikarang. Nah terus apa sih pertukaran pelajar atau memang gimana sih Ji? Sekarang di mana? Udah balik. Kanada berapa lama? Kanada itu Ahmad Dhani maksudnya. Takkan ada cinta. Kanada. Ini buat lu tahu nggak? Gue kalau misalnya ngantor sama dia, ini udah selesai misalnya udah jam 9 tuh. Siaran nelfon. Sayang, udah selesai meetingnya? Udah. Ini sama siapa? Sama Mas Ari. Lama deh. Gue kalau meeting sama dia. Ini meeting 1 jam nih, ya. Seriusnya berapa menit? 5 menit. Yang lainnya ngomongin apa? Aduh. Tapi bukan gibah kan? Bukan gibah kan? Tapi lu pasti belum tahu apa yang akan dilakukan Wisnu kalau pertama kali masuk surga. Belum tahu kan? Ji, ini lagi ngomongin anak kenapa ke sana, Ji? Ini kita serius Kanada. Parenting ya. Parenting nih. Kanada. Iya kan? Habis itu berapa lama di Kanada? 2 bulan cuma. 2 bulan? Dekat Pak. Dekat. Jadi sekitar kelewatan. Sana. Situ. Jadi ini gara-gara mic aja di gimmick nih. Ini endorsean mana sih? Sorry Pak, kita emang agak mahal ini ya. Oh iya. Derita kaidah gue. Ji, iya. jangan nama Dadi lagi dong. Apa? Tak ada ya. Aduh. Beda. Kanada itu kakaknya penyanyi Indonesia. Hah? Gak kenal sama adeknya? Denada, Kanada. Lu lagi nyari, barangnya hilang. Enggak, hilang. Kan ada. Kanada. Makanya nggak usah nanya, udah kayak gini udah lama, bener. 1 jam ini paling kayak gini. Kita masih ada 10 pertanyaan lagi loh, Ri. 10, ya. Nggak akan sanggup. Ji, anak gimana? Udah 2 bulan di sana, udah balik lagi sini. Udah balik lagi. Jadi waktu itu Jiari itu sempat curhat sama kita, sampai nangis. Kenapa? Pas kapan? Udahlah. Waktu itu tanya sama Ustadz nih. Nangis atau pipis? Dua-duanya kayaknya. Jadi memang nanya sama Ustadz, kenapa ya anak saya gini-gini, maksudnya beda banget. Dulu tuh anakku tuh bener-bener aku banget gitu loh. Deket gitu kan. Banget apa-apa gak bisa saling sama aku gitu loh. Terus sekarang udah gede, terus kayaknya gak cerita sama aku tuh gimana gitu.
Itu kenapa sih Ji? Dia gaya kayak gini aja, tapi beneran pasti cerita dia tuh Nangis dia, nangis. baper. Baper. Lo baper. Enggak. Lo baper. Nih ya, dia bilang, mau gue waktu itu pernah cerita gini. Apaan? Kapan? Anak dia yang kedua, Kayla, waktu itu. Kapan gue cerita? Anak dia yang kedua, Kayla, dapat hate yang pertama kali, terus diceritain sama dia. Dia mewek. Bener gak? Kagak, ini doang. Enggak, anak gue udah gede. Kan lu ngomong gitu, terus terharu gitu kan. Terharu, Ji. Iya makanya. Ngapa lu ikut begitu-gitu juga? Emang Batman yang itu gak sih? Siapa pemeran Batman? Yang mana? Pemeran Batman yang sebelum Ben Affleck. Siapa sih? Yang itu. Christian Bale. Christian Christian Bale. Bale. Kan dia ada yang adegan yang gue kan kemarin bikin endorsean gitu. Disuruh kayak gitu. Ada nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Gue juga baru tahu kemarin. Emang ada dia gitu? Ada. Oh, Udahlah ini- kita bahas nanti ngapain Gareth Bale kali. pemain bola. Beda ya? Pemain bola. Aduh. Tuh kan dari disuruh closing kan kagak lo. Kita baru Doporin. nanya anak. Lu gimana? Sekarang gue bikin udah terakhir deh. Soal anak gimana? Lu seberapa dekat sama anak-anak lo? Anak, wah anak gua deket banget. Tuh, jadi itu beda-beda. Satu rumah ya? Satu rumah. Ji jangan, serius apa Ji? Ini itu udah tunggu tuh sana. Iya. Gara-gara lu juga udah jadi telat nih. Iya. Tapi Aji mah yang penting ngebul dulu. Dia kalau udah ngebul aman, tenang aja. Ngebul aja dulu aman dia aman. Enggak, itunya belum datang. Tuh kan dia, lihat tuh. Bercanda terus ini, kapan bakal serius, kapan bakal serius. Iya. Gimana sama Apanya? anak? Sama anak gimana? Lu kan baper banget. Lu waktu itu cerita nangis lu gak nyadar. Masa gak nyadar sih lu? Lu nangis Ji. Gua Ji mau air mata gua keluar, air kuping gua keluar, gak berasa Ji gua. Emang udah dol aja. Mati rasa. Waktu itu doang. Ji kenapa? Ji itu lihat Ji kuping lu gitu. Oh ya sorry. Susah sama dia susah. Gimana? Itu soal anak. Astagfirullah. Anak Tanya gua. lagi nih. Ini lagi mikir buat ngelawak lagi pas ini. Anak gua itu lahir dari bini gua. Iya gue tahu. Gue Tahu. Tahu lu itu ya. Udah kita tutup aja deh. Iya. Terus kenapa? Anak gua kenapa? Enggak maksudnya kan lo dekat banget sama anak lo gitu kan. Kenapa lo kok bisa sebaper gitu sama anak lo tuh kenapa gitu? Jadi begini, anak gua tuh beda-beda ya. Beda-beda. Maksudnya beda-beda kedekatannya beda-beda. Kedekatannya beda-beda gitu. Iya. Makanya waktu si Ukasha lahir tuh, itu gua ikut happy. Gara-gara apa? Tahu rasanya kita kan happy keluar anak pertama tuh. Anak pertama. Iya. Gavin ini kayak trofi waktu itu gua kan. Wah, kayak trofi gua anak pertama. Laki lagi kan gitu. Kalau Kela ini kayak pacar gua. Dekat banget. Ya apa-apa. baru kali itu tuh ada cewek selain emaknya yang ibaratnya kalau nungguin gua pulang apa segala macem, perhatian walaupun anak kecil ya. Gitu ya kan. Nah, kalau si Atala ini ya komedian aja deh nih. Kayak lo lah ya. Asli ini gua kayak ngeliat gua. Asli komedian banget tuh kalau yang ini. Nah, sebenarnya kan ada kalau menurut gua nih ada satu pola khusus ya di kehidupan nih misalnya kan. Kadang-kadang orang tuanya dulunya jalan kaki. Orang tua jual jalan kaki susah lah misalnya. Itu bisa punya anak besokannya sukses jadi orang kaya. Bisa. Karena dia ngelihat orang tua mungkin orang tua gue struggling nih. Gue harus jadi orang sukses. Jadi orang kaya. Tapi kemudian ketika dia orang kaya, jadi orang berkecukupan lah gitu misalnya. Kadang-kadang besok anaknya ketika jalan kaki lagi. Atau satu generasi berikutnya jalan kaki lagi. Karena value of perjuangannya gitu nggak nyantel. Karena keadaan nggak nyambung. orang tuanya nggak menderita itu kan gitu. Iya. Kan katanya pelaut-pelaut hebat itu bisa kebentuk gara-gara Ombak yang ombaknya, besar, gitu ya. kan. Kalau ada pressure baru tuh keluar value lu sesungguhnya kan iya. gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu kenapa waktu itu gua lempar anak gua Pesantren. boarding karena apa? Gua kepengen dia ngerasain pressure dulu nih, ngerasain tekanan yang kayak gimana. Jangan memberikan kondisi nyaman terus ya. Gitu ke apa namanya ke anak gitu kan.
kan we are raising a warrior gitu. Jadi seorang warrior itu kan harus ditempa gitu. Kayak lu pada nge-gym, jadi badan gede kan gak yang tiba-tiba deng gede sendiri, itu kan harus ada. Kenapa pakai begitu ya? Iyalah, kan lu gak ada ada gitu-gitu. Baru lu jadi, ingat sih Pak. Maksudnya kan sama aja kayak didik anak, menikah gitu. Menikah itu kan kata kerja bukan kata benda. Bukan hadiah nih, pernikahan lu lancar gitu. Kan harus lu perjuangin. Nah gue mau ngasih value itu ke anak gue gitu. Walaupun ketika naruh anak ke sana itu gak gampang juga ternyata. Apalagi ibunya. Wah dua-duanya gitu. Dua-duanya. Apalagi kalau dia tuh berasanya kalau subuh. Berasa waktu subuh? Kalau subuh dia udah kayak temen gue banget kan, masjid. Ngantuk-ngantuk, kayak gue. Jadi aduh pas naik motor sendiri berasa. Kayak hilang gitu kan, kayak aduh mana ya gitu. Kayak enggak juga, tapi pas dia enggak ada, gue juga di rumah subuhnya. Ya kayak hilang lah pokoknya. Enggak, gue dulu tuh dari dulu ya dengerin orang sama anaknya tuh gimana segala macam. Gue belum punya UKSnya tuh belum ngerti loh. Maksudnya iya, kalau emang punya anak. Lu pas lu punya anak, lu lebih sayang enggak mau bokap lu? Iya kan? dong. Pasti. Jadi begitu kan? Iya. Dulu kayak kita kayaknya ngerebel banget sama orang tua kita. Ternyata orang tua gue lebih berat loh. Hitung-hitungan gue kan kecilnya lebih bandel daripada anak gue kan. Ya, sampai sekarang sih. Masih ya. Setiap pulang korengan banget nyokap kan. Ini anak badannya ini terus kan ibaratnya lebih gak bisa diatur gitu. Tapi kalau kita sekarang liatnya, waduh. Ternyata gak gampang didik anak kita sampai segini. Wah, bahkan perjuangan mereka, wah Masya Allah banget kan gitu. Nah itu jadi value-value itu baru berasa gitu. Dan lo kalau misalnya ngeliat anak-anak lo pengen nggak nanti suatu saat memang nerusin lo, maksudnya lo kan memang bermain di dunia event ya, Ji ya. Artinya ini menjadi, maksudnya kayak Gavin nih, Gavin nanti terusin ini papa ya, maksudnya IO-nya ya, Gavin terusin atau memang perusahaan. membebaskan? Sebenarnya bebasin, tapi gua kasih peluang mereka untuk magang. Bukan cuma anak gua ya, anaknya bang gua, anaknya adik gua itu magang di event Di kita situ tuh, ya? jadi volunteer, jadi magang bahwa Ngedidik dia juga jadinya. tahu bahwa sulitnya Nyari duit. harus secapek ini loh ngelakuin sesuatu untuk dapat sesuatu kan gitu. Dan juga ternyata capek ya ngerjain ini ya. Wah, ada reward sih ada, tapi ibaratnya jangan kemudian kita manjain dia ngelakuin karena reward, tapi ya lu mau jadi sesuatu, ibaratnya gini, suatu saat misalnya lu bakal jadi CEO-nya misalnya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba lu nggak tahu apa-apa, lu posisi itu lu harus tahu semuanya tuh. Dari tahapannya. bawah, ya, dari bawahnya ngerjain segala macam. Misalnya dia jadi volunteernya SAF lah misalnya, atau volunteer buat untuk orang-orang tua nuntun, terus teman-teman ODGJ misalnya. Iya, part-part yang butuh ketelatenan kita kasih ke mereka gitu. Yang presisi mungkin ada yang ahlinya ya, mereka jadi anak buahnya. Tapi at least mereka observe gitu ya. Walaupun kemarin event anak-anak itu gue libatin misalnya anak-anak juga tuh untuk lihat ke sana. Kadang-kadang mereka milih, aku maunya event yang anak-anak orang tua juga. Kalau jadi profesional itu harus bisa semua gitu. Memang kalau Gavin tertarik sama dunia perfilman. Oh, tertariknya ke sana gitu, arahnya seni gitu. Si Kela lebih suka ke penulis. Oh gitu. Dia buat dia reader banget ya kan. Oh ya? Baca mulu gitu kan. Gitu. Nah kalau si memang lebih kalem ya kalau tapi Gavin Makaila ini memang tipenya agak sama ya, pendiam ya, lebih agak diem ya. Dua-duanya tuh kayak ya karena mereka bedanya agak deket ya. Kalau adanya kan jauh banget, ibaratnya udah komedian sendiri lah di rumah dia kan ibaratnya udah. Kayak dia. Udah. Jadi sekarang yang paling deket anak yang paling kecil ya sama lo ya? Kalau deket secara mesra-mesraan sama Kela. Gitu kan. Dia gua masih suka peluk kalau lagi ngobrol segala macem gitu kan, masih Kak, ada yang suka sama kamu nggak? Sampai gue ngomong begitu. Wah, boro-boro ini. Bagus lah. Kalau ada yang suka bilang. Itu mancing ya, itu mancing. Ya mancing. Tapi secara kan kita mereka harus open gitu sama kita kan. Gitu. Biar open ya. Harus nyaman. Harus nyaman. Di beberapa part Gavin malah ada beberapa yang nggak terlalu terbuka ke gua, malah ke ibunya gitu. Jadi kita agak silang gitu kan. Makanya jadi yang buat lo sedih itu nggak kayak dulu lagi kan yang lo bilang tadi kan. Dia ada beberapa part yang dia milih ngobrol sama ibunya banding gua gitu kan. Nah itulah ibaratnya kalau si Kela gua tanya, udah ada yang suka belum? Udah ada yang suka?
Mau mikir gitu kali, wah kita kalau udah ini bilang ya nanti Pipi beli ini stokrat baseball gitu. Jadi kalau datang dia dik gitu. Tapi kalau Kela santai aja sih ya. Santai orangnya, Ya. santai. Tapi emang ini ya, maksudnya kalau lihat Kela, kan Kela itu salah satu pengisi suara di Riko juga. Iya, Masya Allah. Itu apa namanya, jadi Kak Wulan dia, kakaknya. Jadi Tapi dia paling kritis, Ji. Oh, Misalnya kritis? gue lagi bercanda, lagi ini cringe gitu. Gitu bisa Oh, ya? bisa ngomong gitu sama gua. serius. Karin itu sekarang hahaha hilarious gitu. Serius? Serius. Dia level komedinya tuh levelnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau Oh, ya? nggak gampang Oh, kalau nggak lucu gitu. nggak gampang bikin dia ketawa. Kan orang ada yang lucu sama jok recehan ya. Dia enggak. Oh. Karena kebanyakan baca kali ya. Oh, mungkin. Kalau gua dulu bacanya mungkin zaman-zaman itu ya komedi gitu. Dia bacanya udah yang so mikir gitu kan. Oke. Itu udah lucu ya. Benar. Kalau yang kecil kita belum lucu disangka lucu kan. Oke. Aduh. Ini sebenarnya pengen banyak nanya lagi nih, cuman Jangan. udah lah ya. Kasian Aju udah masuk apa siang. Enggak, dia juga bilang buru-buru. Jadi gue janjian sama dia nih. Nah. Gue janjian sama dia. Ji, kan habis haji jam 4. Terus yaudah jam 5 deh lo standby di sini gitu. Terus dia bilang sama gue apa? Gue gantiin orang ya? Kata gue, ya kagak Ji. Lo habis yang lain gitu kan. Terus yaudah deh gue Bada zuhur gitu kata dia. Dia bilang jam Bada 1. zuhur jam 1 kan. Jam 1 kenapa? Enggak, gue mau main sama anak-anak gue malam minggu nih. Soalnya gitu. Dia datang jam 3:30. Ji, kita mau jalan. Ji, Mintanya jam 1. pas kita mau jalan, Ji sorry ya, gue masih di on the way dari Bogor. Oh ya, masih lama. Enggak, gue udah tahu juga lo taktik lo. Udah. Masih lama. Ini gue gunakan ini buat alasan gue telat. Janjian sama-sama sama Aji masih di kapal pesiar. Masih jauh sih lama. Gue tuh pengen buru-buru datang ke The Sungkar mau ngapain tuh enggak? Pengen buru-buru. Toilet. Pengen numpang toilet gue. Tadi bro, Ci, di mana? Belum. Ci, cepet. Ya lo udah nyampe belum? Udah nyampe. Ya udah ayo kita ini. Enggak bener, mana apa? Toilet gitu. Mana toilet? Emang The Sungkar itu memiliki toilet ternyaman di Indonesia, Ji. Iya. Gua nggak tahu udah berapa tamu ketiduran di situ, Ji. Nyaman banget, Ji. Lama banget pantesan lo. Bener, enak Ji itu. Ini kayak lengket sama toilet rasanya. Ji. Udah. Oke Ji, makasih ya. Sampai ketemu semua. Insyaallah kita Mulai ngobrol lagi kapan? nggak? Kita mulai ngobrol kapan? Apa? Mulai ngobrol. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.